Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa di studio. Alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Tami. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal Mbak Tami. Iya Mas. Ya. Dan pemirsa, selain Mbak Tami, kita juga sudah hadir Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Baik pemirsa, langsung saja kita tanya ke Mbak Tami. Mbak Tami ada permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Tami mau cerita sama tim Tawakal? Saya sampai sekarang masih menyimpan rasa benci Mas sama ayah saya. Kenapa, boleh tahu? Ayah saya selingkuh, suka mukul Mas. Ayahnya Mbak Tami suka mukul? Iya. Mukul istrinya, mukul ibunya Mbak Tami atau sama anak-anaknya juga? Dia dari kecil nggak sayang sama anak istrinya. Saya sering kena pukul. Ya. Terus kemudian apa yang bisa menyebabkan dia sebegitu ringan tangannya sama keluarga? Dulu waktu masih SD, ayah saya selingkuh bersama wanita lain. Waktu Mbak Tami SD, dia Iya. kemudian selingkuh sama wanita lain. Nah, Mbak Tami tahu, melihat sendiri atau ada yang memberitahu Mbak Tami? Saya tahu dari tante saya, lalu saya mergokin ayah saya selingkuh. Dia teleponan dengan wanita lain. Oke. Setiap saya nanya, ayah selalu marah, selalu mukul saya. Nanya maksudnya siapa di telepon itu, gitu, siapa Iya. cowok wanita itu, dia langsung marah, langsung mukul. Terus kemudian? Kemudian dia banting-banting Barang-barang yang barang-barang yang ada di rumah. Ayah saya mukul saya. Halo Say, kenapa sih teleponnya gak diangkat-angkat? Masa sekarang lagi sibuk kan? Mana aja sih? Emangnya kamu gak kangen sama Hah? Ayah, Ah, aduh. ayah, Kita ke telepon ya. Apa sih Tami? Hah? ayah teleponan sama teman ceweknya ya? Hah? Apa? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Hah? Siapa? Hah? Apaan sih Tami? Tami, apaan Tami? Kamu nih jatuh nih. Mana kamu? Nih, ini kamu. Nih, Tami. Tami, lihat mata ayah. Lihat. Hah? Apa-apaan kamu? Hah? Nguping pembicaraan orang tua. Nggak tahu soal san. Hah? Ayah jahat. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, ayah kasih majikan akan pukulin kamu. Sini! Kalau kayak gini, nangis terus. Sekolah yang benar, tugas anak cuma belajar. Nggak usah nguping orang tua. Ayah jahat. Oke, setelah itu reaksi dari ibu kamu gimana setelah tahu ayah kamu selingkuh pada saat itu? Ibu saya diam aja Mas. Ibu saya hanya bisa menangis. Jadi itu yang membuat Mbak Tami ada rasa benci sama ayah, seperti itu? Iya Mas. Oke, Pak Ustadz, kalau latar belakangnya seperti itu, dia disakitin, dia ini kemudian benci sama ayahnya nih Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya sih memang walau sejahat-jahatnya orang tua nggak boleh sebenci itu gitu kan. Nah, tapi apakah apa yang dilakukan orang tuanya ke Tami ini hingga Tami bisa benci seperti itu tuh normal nggak sih Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Mas Farid. Ya. Kalau kita buka referensi Islam di Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, itu diajarkan sangat detail sekali apa yang disebut dengan kewajiban orang tua kepada anaknya. Salah satu hadis yang sangat populer, hakul walidi waladau, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya ada berapa hal. Sekurang-kurangnya di dalam banyak penjelasan ada yang menyebut 3 kewajiban, ada yang menyebut ada 5, ada yang menyebut ada 6. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari beberapa hal. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama. Samiha, memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Ini Mbak Tami, tadi kita, ini nama samaran aslinya kita lihat bagus.
Yang kedua adalah yang hadis Nabi yang lain menjelaskan. Yang kedua itu apa? Mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Yang digambarkan dalam hadis itu mengajarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah ajarkanlah anak cinta pada nabinya. Kalau cinta pada nabinya berarti tahu bagaimana perilaku, kehidupan, sejarah, sirah Rasul SAW. Yang kedua adalah cinta pada keluarganya. Lah, ini tadi dari kasus tadi itu sudah memutus bagaimana mengajarkan anak mencintai keluarganya. Karena apa? Karena perilaku dari orang tua yang menyimpang. Ini adalah pelanggaran yang sangat berat, dosa besar yang dilakukan orang tua, memberikan keteladanan yang buruk, tidak memberikan contoh keteladanan yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tadi hampir tidak, kalau kisah sekilas tadi mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih detail lagi. Jadi kira-kira adalah itulah. Karena itulah ada hadis yang sangat tegas sekali. Nanti anak itu akan dipengaruhi pada orang tua. Hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, apapun agamanya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa potensi kesucian, potensi kebersihan. Dan kemudian apa? Wa yuhawidani au yunasironi, dan ketika fa'abawahu maka orang tuanya lah yang akan merubah, mempengaruhi anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadi orang Majusi, bahkan menjadi orang yang tidak beragama sekalipun. Kenapa ini tidak menjelaskan ada ayat 5 mengislamkannya? Karena potensi bersih tadi itu. Lah, konteks tadi itu, orang tua Mbak Tami tadi tidak memberikan dasar-dasar seperti yang disyaratkan oleh hadis tadi. Akibatnya apa? Menimbulkan duka dalam hati anak-anaknya yang kemudian memicu kebencian pada orang tua. Saya kira inilah para pemirsa sekalian, berikan pelajaran pada kita. Orang tua tidak boleh egois, menampilkan perilaku yang tidak baik, tapi harus memperhatikan anak karena dianya adalah teladan untuk anak-anaknya. Ya, artinya jangan mentang-mentang kita orang tua gitu kan, anak nggak boleh benci sama orang tua, tapi kita bisa semena-mena sama anak. Iya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena ada riwayat hadis Nabi di dalam riwayat At-Tirmidzi itu menjelaskan, jadi Allah tidak akan merahmati orang tua yang orang tua itu tidak mau kasih sayang kepada anaknya. Jadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban itu orang tua harus jadi yang muda menghormati pada orang yang tua berkasih sayang kepada yang muda. Yang muda ini tentu dalam maknanya adalah apalagi kepada orang tua pada anak. Lah tadi Mbak Tami tidak mendapatkan dasar-dasar itu. Jadi Allah tidak akan merahmati orang tua atau orang yang lebih tua ketika dia tidak menampilkan kasih sayang kepada yang muda. Inilah saya kira kewajiban kita semua, menyayangi itu dalam cakupan mana yang sangat luas sekali, berarti mempersiapkan pendidikan mereka, mengantarkan mereka untuk diberikan apresiasi dengan langkah-langkah yang lebih baik. Iya. Mbak Tami, pada saat itu apakah ayah masih memberikan nafkah ke keluarga? Dia nggak ngasih uang, Mas. Pas waktu saya minta uang sekolah pun, saya malah kena pukul. Ayah kemana? Ayah mau pergi dulu, kamu di rumah aja. Tunggu ya. Apa lagi sih? Aku belum bayar uang iuran. 2 bulan loh ya. Kalau duit itu ya bukan sama ayah, kamu minta sama ibu kamu, ya kan? Minta sana sama ibu. Tapi ibu nggak ada duit ya. Ayah bilang ayah nggak punya duit, ngerti kamu? Hah? Aku mau bayar uang iuran ya. Kamu ini dibilangin nggak ngerti juga ya. Berani kamu sama orang tua ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Berani sama orang tua? Nggak tahu sopan santun kamu. Astagfirullahaladzim. Diri kamu. Ya apa sih Pak? Ya Allah. Kenapa sih? Marah-marah aja sama Tami. Ada apa? Bu, ajarin anak ibu tahu sopan santun ya. Hah? Bagaimana cara bicara dengan orang tua? Ya Allah Pak. Jangan dimanja anak seperti ini. Keterlaluan Pak. Kamu udah nggak pernah ngasih uang belanja. Marah-marah aja kerjanya. Bikin pusing ya. Ya Allah. Ya Allah Pak. Malah dipukul. Iya. Terus dia bilang apa? Kenapa sih Mbak Tami nggak nanya kenapa ayah harus selalu melakukan itu gitu? Mungkin ayah saya nggak mau saya tahu dia selingkuh. Dia lebih mentingin istri yang keduanya, Mas. Oh, artinya
dari selingkuh dia sudah memperistri si wanita itu ya. Artinya sudah. Nah, dia ada perlakuan adil nggak sih antara keluarga Mbak Tami sama istri barunya itu dari Enggak, ayah Mbak Mas. Tami? Malah saya sama adik-adik saya nggak dibiayain sekolah. Ayah saya kena mukul saya. Saya sering dimarah-marahin. Saya selalu kena pukul. Oke, Pak Ustadz, Iya. kalau tadi kan udah selain mukul, ternyata dia sudah poligami, tapi dia tidak berlaku adil sama yang pertama. Bahkan anak-anaknya pun tidak diberikan nafkah nih. Sekolah pun tidak dibiayakan nih Pak Ustadz. Lah, ini saya kira adalah bentuk penelantaran tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Hadis Nabi mengatakan begini, Mas Farid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Wa zaujun ra'in. Dan seorang suami itu adalah pemimpin yang dimintai kepemimpinannya, tanggung jawabnya atas anak-anaknya, istrinya dan anggota keluarga yang tinggal bersama dia. Nah, konteks tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tami itu tidak ada pada orang tua yang, mohon maaf dalam kaitan ini ayahandanya dari Mbak Tami ini. Yang kedua berkaitan dengan kewajiban orang tua itu adalah memberikan nafkah yang halal. Tidak hanya nafkah saja, tetapi juga harus ada nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang tua hanya memberikan nafkah dan nafkah ini tidak halal, maka tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi dalam kaitan Mbak Tami tadi, sama sekali tidak diberikan. Yang seharusnya anak itu adalah diberikan nafkah, bahkan kemudian diberikan bekal untuk sekolahnya. Tentu dalam kaitan ini para pemirsa, para orang tua sekalian yang dihormati Allah, adalah tergantung pada kemampuan masing-masing, tetapi ada kesungguhan dari orang tua untuk mengantarkan anaknya kemudian diberikan ini. Pada zaman Rasul SAW ada kisah tetapi yang berbeda. Kisah itu begini, Mas Arif. Jadi pada zaman Rasul SAW ada orang yang mengadu, ya ketika diadakan orang datang pada Rasul ingin menginap beberapa malam, kemudian Rasul bertanya, apakah ada di antara kalian yang tidak kangen kepada keluarganya sehingga kalian bermalam beberapa malam di sini? Kemudian ada di antara mereka, ya Rasulullah, kami nggak ada rasa kangen, kami bahkan bermalam-malam. Kemudian bertanya lagi, apakah kalian tidak merasa rindu pada anak-anak? Kami biasa-biasa ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencium anak-anakku. Maksudnya kan kalau pagi anak sekolah itu terus. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan perubahan aura muka yang sangat meninggi sekali. Kemudian, apa kamu tidak berhak mencium aroma surga? Jangankan masuk, mencium saja tidak mendapatkan orang tua semacam ini. Padahal aroma kenikmatan surga itu tercium dalam radius perjalanan 70.000 tahun lamanya. Itu orang saking luar biasa. Itu adalah ilustrasi gambaran betapa Rasulullah SAW sangat membenci, bahkan murka ketika melihat ada orang tua yang tidak memiliki kasih sayang, termasuk tadi itu adalah memberikan nafkah tadi kepada anak-anaknya lah. Konteks yang dijelaskan oleh Mbak Tami tadi saya sedih sekali ya, ada orang tua yang berperilaku semacam itu. Mbak Tami, lalu tapi sekolah masih tetap jalan terus? Masih, Mas. Nah, biaya sekolahnya dari mana? Ibu yang kerja, Mas. Ibu yang kerja? Kerjanya sebagai apa? Bantu-bantu orang aja, Mas. Saya juga bantu ibu cari uang. Kadang saya jualan di pasar. Oke, terus kemudian sekeluarga ada berapa anak-anaknya? Punya adik, kakak? Saya bertiga. Saya punya adik 2 orang, Mas. Berarti Mbak Tami yang paling tua ya? Iya. Nah sama, ayahnya Mbak Tami juga kasar sama adik-adik juga? Kalau sama adik saya, enggak. Kenapa enggak? Mungkin mereka masih pada kecil, Mas. Saya anak pertama, jadi saya selalu minta uang, selalu bawel. Jadi ayah saya selalu marah, selalu pukul. Sama ibu mukul juga nggak sih ayah? Nggak pernah lihat? Kalau pernah lihat, tapi kalau masalah marah dia bisa ngamuk, bisa banting-banting barang yang ada di rumah. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Mbak Tami aja terus nih Pak Ustadz yang disakiti secara fisik ya, walaupun memang bapaknya juga menyakiti istrinya gitu. Ya karena Mbak Tami ini kan anak pertama yang lebih besar, jadi mungkin inilah tumpuan lah. Para pemirsa, orang tua itu, seorang ayah ketika pergi keluar dari rumah berdoa dan mencari nafkah untuk anak-anaknya, harus difahami ini adalah
Nabi SAW memberikan ilustrasi seperti ia sedang berjuang di jalan Allah. Jadi seperti pahalanya luar biasa. Karena itu para orang tua harus memahami betul niatan semacam ini. Yang kedua, orang tua tidak boleh melakukan kasar kepada seorang anak. Karena apa? Karena kata Nabi, anak itu kalau harus ditampakkan kasihan, sebab kalau dia tersakiti jiwanya, apalagi secara fisik, maka itu kemudian akan menimbulkan apa? Energi putih apa? Kalau dalam psikologi itu digambarkan, energi positifnya atau akan menghilang. Hilang karena pelan-pelan dipangkas oleh orang tuanya tadi. Karena itu kita bisa melihat bagaimana teladan junjungan kita Rasul Muhammad SAW dalam memberikan pendidikan anaknya dan kasih sayangnya. Digambarkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasul SAW ketika sedang sholat kemudian sujud, Hasan dan Husain itu sedang naik di atas punggung Rasul SAW. Pernah kita sebut juga, sampai lama, sampai sahabat itu mengira Rasul ini lupa untuk bangun lagi atau Rasul sedang apa yang terjadi gitu. Kemudian baru setelah selesai sholat, Rasul SAW menjelaskan, wahai para sahabat, mungkin kalian tadi heran, aku kok lama sekali? Karena Hasan dan Husain sedang bermain di atas punggungku, aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan Hasan dan Husain menikmati permainannya dia. Jadi apa maknanya? Dalam dunia praktek peribadatan saja, orang masih diminta untuk rasanya ini, perasaannya itu ditumbuhkan, sehingga apa? Kasih sayang itu muncul, apalagi di luar waktu ibadat. Tentu Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagaimana kasih sayang itu diwujudkan kepada anak-anaknya. Lah Mbak Tami tadi kita ikut prihatin dengan orang tuanya yang kemudian berlaku seperti itu. Ya mungkin bisa kita lacak Mas Fard, ya mungkin pemahaman keagamaan orang tuanya mungkin tidak sampai ya ke sana, sehingga emosinya sering ditampakkan. Karena itulah orang tua itu harus mampu menahan emosinya di hadapan anak-anaknya, karena ketika kita menahan diri, emosi kita tertahan, anak-anak kasih sayang, maka kita 10-15 tahun ke depan kita akan bisa menyaksikan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat.